Shalom. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Seperti biasa kita akan beribadah kembali di hari Minggu sore pada jam 5 ini. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari sama-sama bagi kita yang ada di dalam gedung gereja maupun kita saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti kegiatan ibadah online ini, kita duduk tenang, kita duduk diam, menyatukan hati kita, pikiran kita untuk kita datang menyembah di dalam hadirat Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita meninggalkan setiap pikiran kita yang lain, baik itu pikiran tentang pekerjaan, pergumulan, atau apapun yang lain selain dari menyembah Tuhan. Agar untuk ibadah kita pada sore hari ini, kita semua bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan benar, beribadah dengan tulus, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari sama-sama kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh satu pujian yang berkata, mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan tanah kering. Mengalir
Allah Bapa Tuhan yang kamu sebut dengan kasih Yesus Kristus, di hari ini Tuhan kami datang di tempat ini berkumpul bersama, menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami Tuhan. Kami sehati untuk datang menyembah-Mu, untuk datang diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan adalah hari di mana beberapa ribu tahun yang lalu murid-murid-Mu menerima kuasa dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, hari ini pun di tempat ini kami akan sama-sama menerima pengurapan dari Roh Kudus, karena Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, dan Engkau telah naik ke surga, dan Engkau adalah Allah yang hidup. Karena itu Tuhan, kami terima Tuhan, kami terima malam hari ini Tuhan, pengurapan dari Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengurapi seluruh hati kami Tuhan, seluruh tubuh kami, jiwa kami, kehidupan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menyebut diri kami anak-anak Tuhan. Dan dalam kehidupan kami Tuhan, kami berbuah buah Roh Tuhan. Biarlah kami bisa memiliki kasih, kami memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita dalam segala hal yang kami lakukan. Kami memiliki kerendahan hati untuk bisa ditegur. Dan kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi hamba-Mu yang menunjukkan bagaimana Yesus Kristus telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Karena itu hari ini Tuhan kami katakan, kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah naik ke surga beberapa ribu tahun lalu, dan Engkau akan datang kembali untuk mengangkat setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya. Setiap orang yang beriman bahwa kami akan diangkat bersama Engkau ke surga yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau menyempatkan waktu kami, menyempatkan diri kami untuk datang ke gedung gereja ini. Bahkan kami yang ada di rumah, saudara-saudara kami yang sekarang sedang ada di rumah mengikuti kebaktian ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, melingkupi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap sakit, penyakit, atau apapun itu mara bahaya, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan tidak akan ada yang sakit, tidak akan ada yang terkena oleh pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya. Anak-anak Tuhan yang ada di GBI Sumeneb, semuanya akan aman dalam perlindungan Roh Kudus, perlindungan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, sore hari ini kami mengatakan kami percaya dan kami beriman, kami akan mengikuti ibadah ini Tuhan. Dari awalnya, pertengahan, hingga pada akhirnya, keseluruhan ibadah ini Tuhan, biarlah hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami katakan haleluya, amin. Kita sudah menyembah, kita sudah mengaku kepada Tuhan bahwa kita percaya Ia adalah Tuhan yang hidup, Ia adalah Tuhan yang sudah naik ke surga dan meninggalkan Roh Kudusnya untuk diam di hati kita dan memberikan kita damai sejahtera, baik dalam kita beribadah, dalam kita bekerja, melakukan segala hal yang ada di dunia ini, sampai nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dan mengangkat kita bersama-sama ke surga yang kekal. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Silvanus. Namun sebelum itu saya mempersilakan jemaat untuk berdiri dan kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, katakan dari dalam hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong selidiki aku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu, ataukah aku hanya ingin dilihat orang mengasihi-Mu? Kita minta kepada Tuhan untuk diselidiki. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku.
Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Mari Bapak Ibu kita katakan sungguh-sungguh mengasihimu, Yesus. Katakan Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Saya persilakan kepada hambanya. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah memberikan kesehatan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan hikmat yang daripada-Mu untuk kami bisa melewati tantangan-tantangan hidup ini Tuhan, untuk kami tetap berdiri tegak di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab hidup kami Tuhan mempunyai tugas yang sama, yaitu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu hidup di dalam setiap kehidupan kami, dan kehidupan kami menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada-Mu. Hidup kami menjadi saksi bagi orang-orang yang kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Apa yang Engkau Tuhan sudah berikan di dalam hidup dunia ini, Engkau Tuhan sudah memberikan sampai di atas kayu salib. Engkau membuktikan bahwa Engkau bangkit dan naik ke surga. Itu adalah bukti bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang ada di dalam gereja ini Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di dalam gereja ini, sidang jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah di rumah demi rumah, Engkau urapi Tuhan, Engkau jamah. Biarlah apa yang kami baca dan apa yang kami dengar itu membuat iman kami semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segalanya. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam kuasa yang daripada-Mu. Otoritas-Mu Tuhan selalu terjadi di dalam gereja ini, dan otoritas-Mu Tuhan selalu terjadi di dalam rumah demi rumah sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara kita bersama-sama katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Perlu kita sadari saudara bahwa sampai saat ini ya, bagaimana virus COVID-19 yang belum meredah. Dan perlu kita juga ketahui saudara bahwa ya yang namanya berita-berita ya, baik itu nyata, real atau hoax, kita perlu hati-hati saudara dalam mendengarnya. Saat ini pun juga saudara, orang yang meninggal ya, padahal meninggalnya karena serangan jantung, ya meninggal karena tipes, meninggal karena apa, pasti bilang karena hati-hati saudara. Ya, dan dampak dari corona juga ya, waktu awal virus corona ini mulai memasuki Indonesia, ciri-cirinya memang demam yang saudara, batuk, di tenggorokan terasa tidak nyaman, sesak napas, dan lidah berasa ya tidak berasa. Jadi lidahnya tawar, mau makan asin, manis itu tawar. Pada intinya virus corona ini merusak ya sistem saraf. Ya, saraf dari paru-paru. Makanya saudara, kalau misalnya dari penderita, kalau misalnya ada riwayat sakit sebelum terkena virus ini, pasti dampaknya lebih parah. Apalagi bagian pernapasan, kan itu menyerang pada saraf-saraf. Tetapi sampai saat ini semuanya berkembang ya, kalau ada yang terdampak atau yang terkena positif, kulitnya ruam-ruam. Saudara tahu ruam jadi memerah-merah ya, katanya seperti apa, kena demam berdarah, tapi dia lebih banyak, semakin bertambah saudara. Tetapi satu hal, jangan membuat kita semakin jangan saudara, tetaplah jangan terlalu panik ya. Kalau panik itu semakin kita, daya imun kita semakin menurun, karena itu memang nyata saudara ya. Saya sharing dengan perawat-perawat, teman-teman ada yang perawat, memang menjelaskan jangan panik. Orang kalau panik, imun kita semakin turun. Itu memang jelas saudara, memang jelas. Jadi firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat, itu memang jelas. Obat dalam segala apapun yang kita lewati dalam hidup. Jadi kita harus tenang. Ya walaupun mungkin banyak saudara, sekarang jumlahnya sudah berapa? 20.000 lebih. Memang banyak saudara, tapi hati kita harus tenang. Dari kita saudara, yang membuat kekebalan tubuh kita meningkat karena kita santai, rileks, ya, pikiran
masalah pasti ada saudara, tapi kita bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lebih lagi berserah. Ya, jadi sekarang banyak saudara ciri-cirinya orang yang positif dengan corona ini tidak hanya sesak napas, tidak hanya lidah yang menjadi tawar, tidak ya istilahnya tenggorokan sakit, tidak hanya itu ya saudara. Banyak. Kalau kita terus cari banyak, ada yang ruam-ruam, semakin banyak saudara. Jadi tidak bisa diketahui. Ada yang katanya bola matanya memerah, yang bagian putihnya memerah seperti orang sakit mata. Semakin banyak, tetapi satu hal, ya memang virus corona ini adalah hal yang kita harus hadapi, tetapi itu bukan menjadi penghambat untuk kita terus setia sama Tuhan. Amin, saudara. Baik di rumah atau baik pun di gereja harus tetap kita menyembah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Ya, kita akan belajar, saudara. Dan sebelum itu saya akan memberikan satu penjelasan, saudara, pengumuman nanti, saudara. Jadi kita sehabis ibadah kita berdoa bersama-sama untuk doa pengurapan Pentakosta. Ya, nanti setelah ibadah seperti minggu kemarin kita habis ibadah langsung kita terus ke doa Pentakosta. Hari ini adalah hari yang ke-10, ya. Dan inilah tempat kita bersama-sama nanti habis ibadah. Lalu yang kedua, saya juga meminta izin saudara ya, dari himbauan juga dari pusat, dari GBI. Jadi setiap gereja demi gereja standar dari kursi SOP-nya saudara ya, dari hand sanitizer, terus disinfektan, lalu tempat cuci tangan. Nah itu saya akan menyediakan. Saya meminta izin saudara kalau ada dana di dalam gereja yang selama ini ada yang kita kumpulkan, saya akan memakai dana itu untuk keperluan SOP kita dalam gereja. Ya, jadi untuk pembelian hand sanitizer, untuk disinfektan. Jadi di saat masker juga kita harus sedia, saudara. Jadi SOP di tempat-tempat lain di Gresik sudah berjalan, saudara, ibadah sudah berjalan. Di beberapa wilayah dari Surabaya masih belum. Tapi kalau di Gresik, Mojokerto yang dulu ya beberapa hampir 1 bulan yang lalu itu merah warnanya. Tapi saat ini mereka sudah mulai aktivitas untuk beribadah. Di Jawa Tengah yang dulu zona merah, mereka sudah mulai beraktivitas dalam ibadah. Jadi tapi harus ada SOP-nya. Nah itu yang saya minta izin pada sidang jemaat di tempat ini. Mari saudara kita masuk di dalam firman Tuhan. Dan perlu kita tahu saudara bahwa setiap agama pasti akan mengetahui yang namanya kelahiran dan kematian atau meninggalnya dari Nabi. Tetapi satu hal yang menjadi pembeda di dalam kehidupan kekristenan, hidup kekristenan bukan hanya sebagai agama, tetapi hidup kekristenan adalah menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Perlu kita sadari saudara bahwa kehidupan ini, kenapa kita dituntut atau kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya? Karena firman Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Sejarah dunia hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Amin, saudara. Kalau kelahiran dan kematian dari semua agama itu ada dan mereka merayakan. Tetapi yang bangkit dan naik ke surga hanya Tuhan Yesus. Dan perlu kita merasa, saudara, bahwa hari Paskah adalah hari yang hebat. Bukan hanya hari Natal saja. Hari Paskah, hari doa pengurapan atau Pentakosta, ini adalah hari-hari yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, yang mengingatkan kehidupan kita bahwa perlu Tuhan. Hidup kita perlu memelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sangat-sangat perlu. Jadi kehidupan kita, apalagi di tengah saat-saat ini yang terhimpit, semuanya goyang, saudara. Ya, ekonomi, kesehatan, semua goyang. Tetapi mari di tengah-tengah yang terhimpit ini, jangan kita memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana kita terus mengutamakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin.
Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin, saudara. Amin. Di dalam Tuhan ada mujizat. Apa yang bisa menyelamatkan hidup kita selain jaminan daripada Tuhan Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan dalam hidup ini, saudara, kenapa kita harus terus berjuang memelihara iman kita? Lalu ada juga, saudara, yang sempat, ya, istilah kata, kalau kita mungkin dengar bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi Yudas, ya, dimirip-miripkan seperti Yesus, sampai banyak orang, saudara, yang menjadi jauh dari Tuhan, istilah kata murtad daripada Tuhan. Kalau kita bisa melihat, saudara, gak ada namanya orang yang sudah melakukan dosa bisa menjamin hidup manusia. Ya, perlu kita catat, saudara. Hal ini adalah konsep yang bodoh yang saat ini diutarakan orang demi orang. Kalau orang tidak sungguh-sungguh membaca firman-Nya, maka mereka, iya ya, benar, ngapain aku percaya sama Tuhan Yesus? Karena apa? Yang disalibkan bukan Tuhan Yesus, itu Yudas. Sedangkan kita tahu, saudara, Yudas melakukan apa, saudara? Berkhianat. Berapa keping, saudara? 3. Firman Tuhan sudah menyatakan bagi orang yang berdosa tidak dapat menjamin, tidak bisa menjamin hidup, apalagi menjamin hidup manusia. Maka dari itu, saudara, hanya Tuhan Yesus pribadi yang benar. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan dalam kehidupan kita, saudara, untuk melakukan hal yang benar, untuk mengalah dalam hidup ini, untuk melakukan firman Tuhan? Mengapa Yesus mengajarkan jangan mementingkan diri sendiri? Karena kehidupan kita membawa firman seperti Tuhan Yesus membawa kehendak Bapa. Ya, mari kita baca di Yakobus 3 ayat 14 sampai 16 adalah sebagai bukti, saudara. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakan buat saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita bisa melihat bagaimana Yudas Iskariot mementingkan diri sendiri, sudah jelas, saudara, kenapa Yudas yang dikatakan dengan konsep yang bodoh dikatakan bukan Tuhan Yesus yang disalibkan, tetapi Yudas. Kalau bagi kehidupan kita sampai percaya hal itu, lalu kita jauh daripada Tuhan, kita murtad kepada Tuhan, itu namanya kita orang bodoh, saudara. Karena firman Tuhan sudah berkata, orang berdosa tidak dapat bisa menjamin hidupnya sendiri, bahkan hidup manusia. Karena firman Tuhan sudah berkata, saudara, ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Lalu ada juga yang mengatakan, saudara, kalau memang dia Tuhan, kenapa harus mau tergantung di atas kayu? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia harus mau dihina, dicaci maki, ditendang, dicambuk? Kenapa? Kenapa tidak membela dirinya sebagai Tuhan, menunjukkan kalau Tuhan yang berkuasa? Bukan Tuhan tidak mau melakukan itu, saudara, tapi inilah karena Tuhan Yesus tidak mau mementingkan diri sendiri sebagai Tuhan yang memberikan contoh dalam berupa manusia 100%,
harus dilewati untuk melakukan perintah, untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi kita harus mengucap syukur, saudara. Kita bisa merasakan pertolongan daripada Tuhan. Kita merasakan mujizat daripada Tuhan. Dan terlebih lagi kita bisa mengenal nama Tuhan Yesus. Itu karena Tuhan memilih hidup kita. Saat ini tentang konsep yang bodoh ini, saudara, sedang disiarkan di mana. Dan banyak kalau orang yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang mengatakan, kenapa Allah itu harus 3? Allah kok ada beranak? Kita tidak tahu, saudara, konsep daripada firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam firman manusia. Mereka tidak tahu, saudara, bahwa Tuhan mengasihi umat manusia yang berdosa. Maka itu firman Tuhan mengatakan, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Ya, saudara, mari dalam setiap kehidupan kita, mari kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan dari firman-Nya. Jadi, saudara, jangan karena kita dalam memilih pasangan hidup lalu kita memilih sembarangan. Dalam pekerjaan juga, saudara, percayalah, sekecil-kecilnya yang berkat Tuhan titipkan, sebesar-besarnya yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, itu akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita jangan berkecil hati. Aduh, pekerjaanku kecil, hasilnya kecil. Bahwa, saudara, yang membuat hidup kita terus memuliakan nama Tuhan karena kita melakukan kehendak perintah, karena kita melakukan kehendak daripada Tuhan. Jadi kata jangan kita, bahasa Maduranya apa katanya? Nikmarini, ya. Nikmat ini, ya. Sepi toko, ya hasilnya sedikit. Jangan kayak gitu, saudara. Saya pernah memberikan firman yang 2 minggu lalu tentang menonjolkan diri. Di mana akhir-akhir zaman ini banyak orang sering menonjolkan diri. Menonjolkan diri bukan berarti kehebatan, kekuatan, kelebihan. Dari kekurangan itu pun artinya menonjolkan diri. Tuhan pasti berkati dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Doa Bapa kami itu masih berlaku dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberikan segalanya secukupnya. Tuhan pasti. Siapa saudara yang gak ingin sukses? Siapa saudara yang di dalam hidup ini kalau yang saya tidak mau diakui sama orang lain? Kan orang kalau kadang-kadang mengakui, hebat, anaknya profesor, pasti kita diakui. Kamu udah tahu anaknya itu yang ada di luar negeri profesor. Itu batas penglihatan orang tentang sukses. Tapi di dalam Kristus yang dikatakan sukses kalau kita tekun, taat, dan setia melakukan firman. Kalau bagi manusia pandangannya adalah kalau sukses diakui sama orang, kamu gak tahu, dulu dia dari nol, gak punya apa-apa, sekarang luar biasa. Orang mengakui. Tapi kalau Tuhan Yesus, Dia mengakui kita adalah warga surga karena kita mau taat, tekun, dan setia melakukan perintah. Jadi firman Tuhan sudah jelas, saudara. Jangan kita menonjolkan diri, entah itu kehebatan kita atau kekurangan dalam hidup kita. Tapi mari kita selalu, amin, saudara. Ya, jangan kita masuk di dalam konsep yang bodoh itu yang saat ini sedang digoreng. Banyak lagi, saudara, yang saat ini sedang digoreng. Untuk apa, saudara? Supaya kita bisa meninggalkan apa yang menjadi kasih anugerah daripada Tuhan. Ya. Dan kita saat ini akan memperhatikan, saudara, 7 perkataan yang Tuhan ucapkan di atas keesokan. Mari kita buka slide berikutnya. Yang pertama, mari kita buka di Lukas 23 ayat 34. Lukas 23
ayat 34. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lalu yang kedua, mari kita baca di dalam Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lalu yang ketiga, mari kita baca di Yohanes 19 ayat 26. Yohanes 19 ayat 26. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu yang keempat, mari kita baca di Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu yang kelima, mari kita baca di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Lalu yang keenam, kita baca di Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya nyawanya. Lalu yang ketujuh, Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan malam hari ini kita akan belajar pada poin yang pertama. Mari kita buka di Lukas 23. Kita baca dari ayat 33 sampai 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri.
jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu berkata Yesus, ingatlah akan aku. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan perlu kita sadari, saudara, bahwa hukuman disalibkan itu adalah hukuman yang tertinggi di Roma. Ya, bagi penjahat-penjahat di sana, hukuman penyaliban itu sudah berlangsung, tidak hanya di Yesus saja. Maka dari itu kalau kita tadi baca di ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, berarti adalah tempat yang memang sudah tidak hanya pada zaman Yesus, tetapi orang-orang jahat akan dihukum dengan disalibkan. Itu adalah hukum yang tertinggi. Artinya kesalahan yang sudah besar, maka ia disalibkan. Maka orang-orang yang berbuat melanggar hukum akan disalibkan. Dan kita bisa ketahui, saudara, yang bisa melewati sampai di atas kayu salib. Dan kita lihat, saudara, bagaimana Yesus memperkatakan perkataan yang benar, perkataan yang mulia. Apa, saudara? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lalu Yesus tetap memberikan perkataan yang mulia dan benar. Karena salah satu dari seorang penjahat itu yang sebelah kanan, dia sadar bahwa dia salah, dan dia mengakui bahwa Yesus adalah raja. Maka dari itu penjahat itu mengatakan, pertama menegur dulu saudara yang sebelah, engkau tidak takut kepada Allah. Lalu penjahat itu yang sebelah kanan mengatakan, saudara, jika engkau adalah raja, selamat. Yesus mengatakan apa? Tidak nanti, tapi hari ini engkau ada bersama-sama aku di dalam. Jadi perlu kita sadari, saudara, konsep bodoh yang disampaikan orang demi orang, yang disampaikan bahwa katanya di atas kayu salib itu adalah Yudas, bukan Yesus, yang dimirip-miripkan wajahnya. Itu sangat-sangat salah, saudara. Karena kita sudah tahu, bagi orang Romawi, disalibkan itu adalah hukum yang tertinggi, kesalahan yang berat. Dan Tuhan Yesus lakukan ini adalah untuk mengasihi kita. Mari kita belajar pada poin yang pertama. Tuhan Yesus memberikan teladan, yaitu hanya orang kuat yang bisa hidup berdamai dengan siapapun dan dengan kondisi apapun. Ya, orang kuat bukan berarti orang yang menang di atas kelemahan orang lain. Orang kuat bukan karena gigihnya dia menyelesaikan masalah, tetapi yang dikatakan orang kuat di mana orang itu membangun yang namanya damai, mampu berdamai dengan siapapun, mampu berdamai dengan kondisi apapun. Itu yang dinamakan kata orang kuat. Maka dari itu kenapa Yesus yang harus disalibkan? Karena Yesus kuat. Karena
Karena Yesus sudah melakukan hal yang benar. Tuhan Yesus kenapa harus menjadi manusia sekarang? Perlu kita sadari karena Yesus ini memberikan teladan bahwa di saat hidup yang benar itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka kita akan kuat. Amin saudara. Kita akan melakukan firman-Nya. Dengan siapapun kita mampu berdamai. Amin saudara. Saat ini orang nggak mampu berdamai saudara. Sedikit disakiti mengatakan apa? Kamu nggak tahu sakit difitnah. Kalau aku tidak membalas, aku nggak puas. Ya, saudara. Orang saat ini sangat mudah. Aku sudah disakiti, maka aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang memukul dia. Ingat saudara, Tuhan tidak sebagai tempat untuk pembalasan kesalahan. Jangan kita gampang berdoa, Tuhan, dia sudah menyakiti saya, biarlah Engkau Tuhan yang membalasnya. Ingat saudara, Tuhan bukan sebagai tempat. Memang Tuhan berkata pembalasan adalah hak, tapi bukan kita yang berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan pukul orang itu karena saya sudah disakiti. Bukan itu. Tapi bagaimana kehidupan kita kuat, yaitu dengan apa saudara? Kita berdamai dengan. Kalau kita merasakan disakiti, difitnah, selesaikan saudara. Maka dari itu firman Tuhan dikatakan pengajaran daripada Tuhan Yesus, kalau kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Maka sudah jelas saudara, konsep bodoh yang dikatakan bahwa Yudas yang disalibkan sudah jelas tidak bisa saudara. Karena apa? Yudas aja dalam kondisi yang bukan tertekan, dia melakukan pengkhianatan. Loh, Yudas sebelumnya tertekan nggak saudara? Tidak kan? Tapi dia mengkhianati Tuhan Yesus. Apalagi kalau tertekan. Maka dari itu tadi saudara di Yakobus 3 dikatakan apa? 14-16. Kalau orang yang sudah melakukan hal dosa, itu akan datang dalam kehidupannya kacau. Kehidupannya tidak akan mampu melakukan hal. Makanya saudara, kenapa saat kita melakukan, mungkin kita ada perselisihan, kita ada perseteruan, kenapa Tuhan menyampaikan ampunilah kesalahan orang? Supaya saudara hidup kita kuat. Karena saudara kita berdamai dengan siapapun, kita berdamai dengan kondisi alam. Amin saudara. Lalu yang kedua, karena Tuhan Yesus beres dalam hidup, benar dalam hidup, beres. Saudara, kalau orang beres, benar saudara, plong dalam setiap langkah demi langkah, dia tidak merasa betul saudara. Kalau orang beres pasti tidak merasa takut. Karena apa? Selalu taat dan setia kepada Tuhan. Pasti hidupnya, kalau orang yang kuat dan beres, akan berdampak bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar. Amin saudara. Maka dari itu hidup, kenapa salib itu diberikan kepada Tuhan Yesus? Ini jawabannya bagi orang-orang yang memilih atau membangun konsep bodoh bahwa salib itu adalah Yudas, bukan Tuhan Yesus. Ini jawabannya saudara. Karena tidak mungkin orang yang melakukan dosa itu mampu menyelamatkan diri sendiri dan manusia. Hanya orang yang kuat dan beres. Maka dari itu firman Tuhan berkata, jadilah saksi. Jadilah saksi. Memang saudara, kita kan manusia. Ada orang-orang mengatakan, kita ini masih manusia, hidup dalam dunia, masih bisa melakukan dosa. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan dan apa saudara fungsi daripada Roh Kudus? Mengajar. Jadi tidak akan terucap dalam bibir kita manusia, hidup dalam dunia.
Jadi kita masih melakukan dosa. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Dia, perkataan itu tidak akan terlontar dalam kita. Tapi perkataan kita yakin bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Amin. Immanuel. Mari kita baca, saudara. Di dalam Matius 5 ayat 39, yaitu tentang pengajaran daripada Tuhan. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Maka dari itu jelaslah saudara, kenapa kita harus menjadi pribadi yang kuat. Kenapa Yesus dikatakan kuat, saudara? Kita bisa melihat saat ditendang, saat diludahi, saat dicambuk, bahkan waktu Yesus disalibkan, saudara. Kalau kita lihat filmnya The Passion of Christ, saat dia dibanting ke atas kayu salib, saudara, dia pasrah. Karena itu adalah kehendak kuat. Kalau Yesus mementingkan diri sendiri, pasti dia balas. Tidak usah sampai dicambuk. Sebelum dicambuk pun di Taman Getsemani pun saat ditangkap dia tunjukkan kebesaran. Itu bagi konsep manusia. Maka saudara, kalau kita bisa lihat di dalam Lukas tadi 23, kita baca konsep manusia pada pikiran, pada pekerjaan daripada Tuhan dikatakan apa, saudara? Kita baca sebentar di Lukas 23. Dikatakan bahwa ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Apa bedanya dengan konsep bodoh yang sekarang saat dibangunkan kepada orang lain, disampaikan kepada orang lain untuk bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Dengan apa, saudara? Kalau dia Tuhan, ngapain harus tergantung di kayu salib? Kalau memang dia Tuhan, kenapa harus dicaci maki dan diinjak dan dicambuk? Dia berarti Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia mau dicambuk, karena dia mau diejek. Sedangkan kalau Tuhan itu Maha Agung, memang benar, saudara, Tuhan memang tidak boleh diejek, tidak boleh kita marah sama Tuhan. Tetapi itulah konsep daripada Tuhan, Allah Tritunggal. Perlu kita tahu, saudara, Allah Tritunggal. Itulah konsep daripada Tuhan, karena Tuhan mengasihi umat manusia. Kita jangan terkecoh dengan saat-saat ini yang sudah terjadi. Lalu yang kedua, kita belajar pada malam ini adalah Tuhan Yesus menetapkan dalam kehidupan kita adalah value is value. Nilai adalah nilai. Contohnya, saudara, kalau misalnya kita saat ini kan sekarang sedang uji coba ya, namanya vaksin ya, saudara, untuk mengatasi wabah virus COVID-19 ini kan, namanya uji coba atau penelitian. Kira-kira orang yang bergerak dalam penelitian dan uji coba ini adalah orang sembarangan atau orang yang sudah belajar sungguh-sungguh, orang yang memang di bidangnya? Kira-kira orang sembarangan atau orang yang di dalam bidangnya, saudara? Pasti di bidang. Maka dari itu dikatakan value is value. Nilai adalah nilai. Kalau kita hidup di dalam hal yang benar, pasti kita tahu namanya cara yang baik dan hidup berbudi dengan baik. Amin. Amin, saudara. Nilai adalah nilai. Maka dari itu Tuhan Yesus menjadi manusia 100% adalah untuk menunjukkan bahwa value is value. Nilai adalah nilai. Kalau kita melakukan nilai kebenaran firman Tuhan, pasti hasilnya nilai daripada ketekunan dan jadi tidak ada namanya Tuhan
mengatakan bahwa atau berbohong dalam firman. Walaupun mungkin kita sudah hidup dalam hal yang benar, kita masih dipikir. Bukan berarti Tuhan berbohong. Ada pikiran manusia loh, halus. Sehidupku sampai usia saat ini Tuhan, aku dekat dengan Kau. Aku berdoa dengan tekun. Aku melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu aku lakukan. Tapi kenapa aku dikhianati? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan seperti itu. Artinya orang itu belum sungguh-sungguh di dalam. Karena sudah melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah, sakit dan pencobaan, itu adalah cara Tuhan supaya menunjukkan nilai adalah nilai. Kalau kita hidup benar, pasti kita dapat mengampuni. Amin. Amin. Maka itu nilai adalah nilai. Kalau kita tahu namanya kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan selalu menemukan solusi hidup. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita akan mengajar kepada anak cucu kita beribadah itu penting. Amin. Amin. Firman Tuhan sudah berkata, latihan badani terbatas. Tetapi kalau kita melatih ibadah kita, itu akan berguna dalam segala sesuatu. Terus mari, apa yang Tuhan sampaikan, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampuni. Kalaupun Tuhan Yesus tidak kuat dan beres, tidak sanggup saudara sampai di atas Kristus, itu memberikan teladan bagi kita. Tuhan menegaskan nilai adalah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, nyatakan nilai adalah. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus mengajar dan mendidik kehidupan kita untuk memiliki prinsip warga surga. Amin. Firman Tuhan sudah berkata, kita adalah warga surga. Jadi mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena kita adalah warga surga. Yang sudah saya pernah sampaikan, tahap hidup kita bukan berpikir, kalau aku mati percaya Tuhan Yesus, yakin gak aku yang masuk surga atau enggak ya? Itu bukan tahap hidup kita. Tapi tahap hidup kita adalah saudara, mau menerima pengajaran dan mau diingatkan tentang prinsip warga surga. Ya jelas saudara, kalau prinsip warga surga berarti apa yang ada dalam firman Tuhan ini kita mau kerjakan. Amin saudara. Amin. Jangan kita mengatakan saya manusia masih hidup dalam dunia. Lalu fungsinya Roh Kudus apa Ustaz? Ya, kita memang manusia masih hidup dalam dunia, tapi itu bukan mengecilkan hidup kita untuk kita tetap melakukan firman Tuhan. Amin. Justru dengan ada Roh Kudus itu membuat kehidupan kita yakin hidup kita dalam hidup yang benar. Amin. Amin Ustaz. Jadi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kita mengetahui, kita masih belajar satu poin perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan di atas Kristus. Mari perlu kita sadari apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang Tuhan sudah perlengkap, apa yang Tuhan sudah titipkan dalam setiap hidup kita. Mari kita kerjakan dengan baik. Amin saudara. Amin. Ya, jangan kita kecil hati. Ya, kecil hati kita jangan karena pekerjaan, ya, pokoknya pekerjaannya itu. Ya, jangan juga karena status keluarga kita. Ya, saya mah orang miskin, nggak bisa ngasih apa-apa sama Tuhan. Nah, terus apakah hanya ngasih sama Tuhan uang? Kadang kita hanya berpikir nggak punya apa-apa, saya miskin.
Lalu talenta, karunia, apakah itu bukan pemberian Tuhan? Amin. Perlu kita gali, saudara. Talenta itu perlu kita gali. Makanya firman Tuhan perumpamannya mengatakan, orang yang dipercaya dalam 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta, yang berkembang saat 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Berarti dalam kehidupan kita tidak hanya talenta memasak saja, saudara. Mungkin kita bisa talenta untuk bernyanyi, amin. Talenta untuk bermain musik, amin. Tinggal bagaimana respon hati kita untuk menggali. Menggali artinya belajar. Menggali artinya kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, walaupun sulit. Dikira main drum itu hanya tebak-tebuk-tebak. Nah, saudara, bermain drum itu ada tekniknya juga. Ya, kita belajar tangan kita. Namanya single stroke, double stroke, itu apa? Ada teknik. Kaki kita bagaimana dilatih? Ada teknik. Bermain piano pun nggak hanya kunci C, D, melodinya itu aja, tidak, saudara. Apa namanya itu bermain piano pentatonik? Banyak, saudara. Makanya itu digali. Kemampuan kita digali. Talenta kita. Jadi jangan kita berkata bahwa nggak ada lagi pekerjaan yang aku bisa lakukan, ya hanya ini aja. Harus. Tuhan memberikan kemampuan dalam hidup. Amin, saudara. Untuk Tuhan menyertai dalam hidup. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Teruslah dekat dengan Tuhan. Tuhan akan membuka jalan buat hidup. Amin, saudara. Seperti Tuhan memberikan jaminan keselamatan dalam hidup. Seperti Tuhan memberikan jaminan kita adalah warga. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, buat malam hari ini kami sangat mengucapkan syukur bahwa Tuhan yang sudah membukakan firman-Mu demi firman-Mu yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu mempunyai kuasa yang sama untuk terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat pertolongan yang daripada-Mu. Kami sangat mengucapkan syukur. Sampai hari ini Tuhan, kami merasakan mujizat yang daripada-Mu. Kami merasakan pertolongan yang daripada-Mu. Ajarlah ya Bapak mata jasmani kami, walaupun melihat dengan keadaan yang sama, tetapi kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kehidupan, buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak buat Tuhan yang mengingatkan kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk mengajarkan kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang beres, untuk mengajarkan kehidupan kami bahwa nilai adalah nilai, untuk mengajarkan kehidupan kami bahwa ada prinsip warga surga yang harus kami kerjakan, yang harus bertindak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segalanya. Sungguh sangat baik Tuhan. Datang dengan kesungguhan hati. Saya mohon dengan hormat, ini adalah hadirat Tuhan. Jangan ada yang berbunyi sekalipun. Tolong hargai hadirat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, jangan beraktivitas apapun. Hargai hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala. Kebenaran firman-Mu selalu mendidik kehidupan kami untuk kami datang melakukan yang taat dan setia. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Untuk tidak membuang waktu, saya minta saudara kursi 2 di sini kita ada acara penyerahan anak.
saudara masuk di dalam sebelum pada acara saya mengundang Bapak Ibu Iwan Wijaya ya beserta anak saudara. Sebelum masuk ke dalam penyerahan saya persilakan kedua Bapak Ibu untuk duduk di mimbar yang lurus ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, kami mohon acara penyerahan anak ini Tuhan, Engkau campur tangan. Engkau sudah memberikan kami firman-Mu yang memberi kepada kami kekuatan senantiasa. Firman-Mu selalu mengajar, menegur, bahkan menguatkan iman percaya kami. Selama kami hidup di dalam dunia ini, kami sangat mengucapkan syukur. Kami memiliki Engkau yang selalu berkata tentang kebenaran dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya acara penyerahan anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, seperti biasa saudara-saudara ya, dan ini bukan satu kebiasaan, seperti saya katakan, penyerahan anak yang kita lakukan saudara-saudara bukanlah tata dasar gereja GBI dari pusat terus turun ke bawah, bukan tata dasar. Tetapi saudara-saudara, penyerahan anak adalah saudara-saudara satu tindakan iman. Orang tuanya memiliki iman. Apabila anak saya serahkan kepada Tuhan, maka selanjutnya Tuhan yang memimpin. Itu tindakan. Kalau nggak mau ya saya nggak mau. Saya mah nggak mau menyerahkan anaknya, nggak bisa. Serahkan sudah pernah saya sebut. Amin. Mengerti ya, saudara? Seperti itu. Jadi ini adalah satu kedua orang tuanya berunding menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Mengapa? Saudara-saudara yang kasih, karena dia merasa bahwa dia tidak sanggup mendidik atau membawa anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhan selain Roh Kudus. Amin, saudara. Apa? Lainnya keperluan Roh Kudus. Jadi ini tindakan iman. Jadi kalau kita mau punya iman, saya beriman, tetapi tidak ada tindakan, itu namanya apa? Apa saudara? Kita mempunyai iman tapi tidak berbuat, itu apa namanya? Iman yang bagaimana? Kita mempunyai iman tanpa perbuatan adalah rasa ngomong mati gitu. Amin. Iman tanpa perbuatan, saya beriman tapi nggak ada perbuatannya. Nah ini adalah teladan untuk kita sekalian, dan ini adalah teladan yang dicontohi oleh Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Lukas 2 ayat 22. Lukas 2 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana, ya itu teruskannya. 22 demikian bunyinya, dan ketika genap waktu pentakbiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dari Nazaret jalan kaki loh saudara. Maria yang naik onta, si Yusuf yang jauh. Maaf, si Yusuf bukan sombong, saya pernah jauh naik kendaraan tapi kayak saya bus sampai itu nggak pulang ke sini. Jadi saudara, makna daripada penyerahan anak adalah suatu tindakan iman dalam hal ketaatan bagi kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya mempunyai iman tetapi tidak bertindak menyerahkannya, kosong. Seperti
tong, pum, bunyi. Amin. Jadi ini tindakan iman. Seperti yang dikatakan Lukas tadi. Jadi setelah takbir bersih, Maria dan Yusuf membawa Yesus dari Nazaret ke Yerusalem, ke gereja, berdoa menyerahkan. Dan di situ Simeon lagi nunggu-nunggu, saudara-saudara, kepengen sekali melihat wajah daripada Yesus. Umpamanya kalau sudah melihat dia bilang boleh Tuhan angkat dia dengan berkuat, sebab dia melihat sebagai Tuhan yang dilahirkan oleh Maria dan Yusuf. Yesus lahir itu sebagai Tuhan juru selamat bangsa Israel. Saudara dan saya dari bangsa Israel rohani, ya saudara. Dengan kematiannya Yesus di kayu salib. Artinya saudara-saudara, Yusuf dan Maria itu merasa dia tidak sanggup menjaga Tuhan Yesus sampai besar. Kan ada jalannya, ada keluarnya, kita takut jatuh, tetangga apa dan sebagainya. Nah makanya dia melakukan tindakan itu agar mata Tuhan tertuju, Bapa di surga tertuju kepada Yesus. Amin. Begitupun Bapak Ibu Iman Jaya, dia merasa dia tidak bisa jagain anaknya terus. Jadi nggak tidur kan? Anak kita tidur kadang-kadang jatuh, kita nggak tahu, padahal sakit, nggak tahu. Amin, amin. Jadi ini tindakan iman. Jadi saudara-saudara, bukan satu aturan organisasi, tapi ini adalah perintah yang dicontohi oleh Yesus, yang dicontohi oleh Maria dan Yusuf dan Maria pada waktu menyerahkan anaknya ke Yerusalem. Kedua, Maria dan Yusuf merasa manusia terbatas, gak bisa. Jadi kalau anak-anak saudara belum diserahkan si bayi itu, serahkan sama Tuhan. Apa kita bisa jaga besarnya dia? Amin? Amin? Harus dari bayi. Maksudnya saudara-saudara, bayi itu kan jujur, tulus, saudara. Makanya saudara-saudara yang kasih di dalam Markus 10 ayat 14 dan 16 mengatakan, jangan larang anak itu datang kepada dorong, jangan dilarang. Yesus marah kepada muridnya, sebab bikin ribut rame ini minta air, jamaah dan lain sebagainya. Tapi Yesus marah sebab murid-murid Tuhan Yesus itu melarang. Tuhan Yesus marah kepada murid-murid, jangan larangkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab dia yang ampunya kerajaan surga. Jujur, contoh jujurnya, saudara-saudara. Kalau anak kita, saudara-saudara ada di sekolah, anakmu tuh jelek, nakal dan sebagainya, kita jengkel kan? Kan jengkel kan? Kita masih jengkel, anak udah, halo, belum, udah masuk sekolah, istirahat, ayo, besok ketemu lagi ya. Ya, orang tuanya sampai pilihan. Amin, saudara. Itu anak-anak itu jujur, makanya jangan dilarangkan anak-anak. Dorong, bangun tidur dorong, kerja datang sekolah minggu. Itu makanya saudara. Jadi makna dari penyerahan anak ini, saya mempercepat waktu saja. Saudara, Bapak ini adalah satu ketaatan, tindakan iman bagi kedua orang tuanya. Ya, jadi saudara, banyak PR nanti saudara bisa kalau Iwan sama Halen ini mau tanya PR apa, pendidikan anak, banyak ayatnya saya akan berikan kepada saudara. Bagaimana cara mendidik anak? Bagaimana supaya dia ada roh takut kepada Tuhan? Tentunya kedua orang tuanya harus menjadi teladan. Ya saudara, di rumah seperti itu. Ya saudara, sampai di sini firman Tuhan. Untuk itu saya ajak saudara melakukan satu pujian. Kuserahkan anak ini ke dalam. Banyak sekali, singkat sekali ini ya saudara, tetapi makna dari cara mendidik anak dan lain sebagainya, ada penuntun Alkitab yang benar, itu bisa orang tuanya tanya
Bantu dalam doa. Serahkan, oh serahkan anak ini pada Allah. Oh ya serahkan, oh serahkan anak ini pada Allah. Ulang lagi ya. Serahkan, oh serahkan anak ini, oh pada Allah. Ya ku serahkan anak ini pada Allah. Anak ini pada anak ini pada oh haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya. Bapak, ini adalah karunia yang daripada Engkau. Engkau memberikan tanggung jawab kepada kami, tetapi terbatas Tuhan. Kekuatan kedua orang tuanya terbatas, tetapi kami mohon, hamba-Mu memohon bersatu hati dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang menyaksikannya, Bapak, agar matamu tertuju kepada anak ini dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hamba memohon kesehatan Engkau berikan kepada anak ini ya Bapak. Engkau berikan kekuatan kepada kedua orang tuanya untuk membawa dia lebih dekat, dan roh takut akan Tuhan turun. Sebab dengan begitu maka keluarga ini menjadi saksi untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu dan menebarkan kerajaan surga yang ada di dunia ini, yang ada di organisasi Gereja Betel Indonesia Jalan Kota. Dan anak ini akan menjadi penerus untuk kerajaan surga yang ada di dunia ini. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami manusia terbatas Tuhan, sungguh. Tetapi Engkau yang luar biasa Bapak. Untuk itu kami serahkan. Kurangi tangan hamba-Mu dalam nama Yesus. Dari ujung rambut terus sampai ke telapak kaki. Kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu sampai dewasa, dapat memuliakan Allah, melayani Engkau untuk mendengar sungguh-sungguh, dan roh takut akan Tuhan turun. Mari kuatkan kedua orang tuanya, membawa dia lebih dekat kepada Engkau. Berkati semuanya, berkati kami Tuhan. Bukan saja secara jasmani, tetapi secara rohani yang paling terpenting. Sebabnya di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada kedamaian, dan di dalam Engkau ada jalan keluar. Dan kami percaya dari sekarang dan sampai selamanya anak ini diberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan Yesus dia bisa tumbuh dewasa sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Percaya kita katakan sama-sama. Amin. Saya akan memberikan akte penyerahan anak ini kepada Bapak dan memberkati. Selamat ya Ibu.
Saudara, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan satu pujian. Ada gerakan roh Allah di sini. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Oh, oh, ya, oh, ada gerakan roh Allah. Oh, anak di sini. Oh, wow, ya, ya, ada gerakan roh Allah di sini. Wow, Di kanan, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. ada gerakan roh Allah. Oh, Ada gerakan roh Allah di sini. ya. Ada gerakan roh Allah di sini. Kami percaya penuangan Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Terima kasih Tuhan memberkati saudara. Nah, selanjutnya kita akan menerima doa berkat. Saudara, terlalu singkat sekali penyerahan anak, tetapi PR bagi kedua orang tuanya untuk lebih lagi bagaimana cara mendidik anak secara firman Tuhan. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Baik di rumah yang mengikuti hari ini, mari saudara juga bangkit berdiri, mengangkat tangan dengan sungguh-sungguh. Saat ini paling penting, saya merasa betul-betul, saya merasa di dalam doa setiap hari. Corona ini lagi sedang menguji saudara sekalian. Sebab kita ini berperang dengan roh yang kita tidak kelihatan. Virus mana kita tahu. Jadi mari saudara, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kalau saudara ada masalah, selesaikan dengan cepat. Kita berdoa, saudara. Cepat kita selesaikan, saudara. Sebab Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan pun tidak akan. Oh, saudara ini, kita angkat tangan kita. Tiba saatnya kami mohon berkat dan belas kasihan-Mu turun atas kami, baik yang mengikuti ibadah di rumah pada malam hari ini. Bapa, diberkatilah Engkau di kota. Amin. Diberkatilah kesehatan-Mu. Amin. Berkatilah buah kandung-Mu. Amin. Berkatilah usaha, pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan dibuatnya katakan. Amin. Diberkati studi. Amin. Diberkati suami dan istrimu. Amin. Diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka. Hambamu juga berdoa buat anak cucu mantu, hambamu yang ada di Jakarta maupun di Surabaya. Diberkati ketika kau keluar. Amin. Engkau senantiasa menolong dan memimpin kami sidang jemaatmu. Bagaimanapun kami tetap harus keluar dan bekerja. Tetapi biarlah Engkau di dalam nama Yesus, virus-virus corona itu tidak akan Tuhan menyentuh tubuh seluruh orang yang mengasihi Engkau, Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Bapa di surga, ampuni kami sidang Tuhan. Ampuni juga negara dan bangsa kami. Ampuni pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mari Bapa, lindungilah negara dan bangsa kami. Biarlah sampai stop sampai di sini Tuhan. Yang hamba-Mu minta, tetapi segalanya kehendak-Mu jadi. Yang hamba-Mu minta Tuhan, belas kasihan-Mu senantiasa turun kepada kami. Sidang jemaat-Mu baik yang ada di Legung maupun yang ada di Batuan maupun yang ada Tuhan Yesus di Dukek Tuhan.
di kota kami serahkan, di Gading Tuhan. Mari Bapak, seluruh jemaat Engkau jaga dan pimpin. Dan Tuhan seluruh Indonesia, kota Sumber, Pulau Madura, Engkau mau jaga dan pimpin Tuhan. Dan ampuni kami, ampuni kami. Tidak ada lagi kata, tidak ada lagi daya, tidak ada lagi Tuhan. Seluruh air mata kami sedang habis Tuhan Yesus. Selain kami memohon pengampunan yang daripada Engkau sebelum kami terlambat. Kami mau membenahi kehidupan kami sedikit demi sedikit demi untuk kemuliaan dan kebesaran akan Kau. Indah pada waktunya. Oh, terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan untuk kami bertobat, untuk kami mengakui segala kesalahan kami. Terima kasih dan Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus, kami ini berdoa agar kehendak-Mu dikenali seluruh muka bumi dan keselamatan-Mu dinyatakan di antara seluruh semua bangsa untuk menjadi saksi lewat kehidupan kami. Dan akhirnya terimalah kasih kami dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus terus dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kemari. Engkau menyertai kami. Dan pada waktu sangkakala berbunyi, Tuhan, aku mendengar sangkakala berbunyi, namaku dipanggil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Percaya katakan amin. Kita akan satu pujian. Kita angkat tangan kita kembali. Atau lebih tinggi lagi saudara-saudara, kita mengatakan bahwa kita nyanyi nyanyian Yabes. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Lewat corona ini kita harus lebih sungguh-sungguh. Oh, ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga